dalam kegiatan pelatihan event manager. Nah, pelatihan ini konsepnya memang sangat-sangat intimate ya. Ini diinisiasi oleh Wisma Tanjung Jaya Komplek 20 berkolaborasi dengan Sedena Manager. Nah, ini representatif orang-orang ya yang di depan ada Pak Gege kemarin kita sebagai Komplek Sedena Manager. Selamat datang Pak Gege. Ada Pak Saiful Anwar ya, kelompok Wisma Tanjung Jaya 20 terima kasih ya. Ini merupakan dari sekian banyaknya pelatihan yang sudah terlaksana dan ini yang terakhir kalinya, di mana semoga dengan adanya pelatihan intimate class ini teman-teman bisa siap ya di event luas terakhir kita, yaitu turnamen Mobile Legends yang besok lusa akan kita hadapi. Pun nanti kedepannya semoga dengan hal-hal yang sudah kita sama-sama lewati ya, dinamika naik turunnya membuat event seperti apa, kadang ramai, kadang susah cari peserta, kadang oh ya di tempat ini mah gini, di tempat ini mah gitu, di sini mah gini, di sana mah gitu. Itu sengaja saya coba lihat gitu ke teman-teman, karena di dunia luar juga seperti itu gitu. Jadi gimana nih nanti kita bisa sama evaluasi atau sama-sama kita pelajari ke depannya kalau next teman-teman menghadapi event gitu yang timnya bukan kita lagi, semoga teman-teman bisa jadi headnya gitu atau bisa jadi koordinatornya gitu. Itu mungkin pendahuluan ya. Sebelum kita lanjut ke pematerian, kita mungkin harus berdoa dulu dan mendengarkan prakata ya, yang akan disampaikan oleh Ketua Kelompok Wisma Tanjung Jaya, yaitu Pak Saiful Anwar. Padanya silakan. Baik, terima kasih banyak Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana wa lam yaj'al lahu Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Disyukur mari kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi yang akan menyaksikan selanjutnya tidak lupa kepada junjungan Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan ataupun beberapa hal yang menjadi yang terhormat DPR kita dari yang terhormat Ibu Kepala Desa, Bu Gubernur dan juga pemerintah kita, Kang Gigi ataupun mohon maaf guys. Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan organizer ini dapat menjadikan langkah lebih maju dan menjadikan kita menjadi semangat memiliki pengaruh besar dalam dunia organisasi. Dan mungkin banyak hal yang akan materi. Boleh teman-teman dicatat di HP-nya masing-masing dengan baik-baik, karena nanti akan ada pertanyaan ataupun ada sebuah yang ingin ditanya ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak pada Tesli dan juga teman-teman yang lainnya yang sudah membantu, yang ingin membantu kegiatan pada kesempatan kali ini. Kebetulan pelatihan soft skill dan hard skill ini berjalan beberapa skala grade yang memang sudah dilakukan oleh kita semua, itu dimulai dari digital marketing, marketing, terus ada ajaran kelima, secara online, public speaking, dari bencana, mencegah narkotika, sampai peningkatan SDM, dan pada akhirnya kita akhir daripada kegiatan ini yaitu event organizer. Tepuk tangannya semuanya. Banyak yang hal yang memang harus diapresiasi untuk diri kita masing-masing, hal yang diapresiasi untuk teman-teman kita masing-masing. Semoga menjadi amal ibadah dan semoga dilancarkan di dunia, karena mungkin ilmu yang disampaikan itu akan menjadi amal jariah, gitu ya. Akan menjadi amal jariah di mana nanti bentuknya mungkin rezeki kita, kesehatan kita, ya, ataupun hal yang memang bentuknya bermanfaat.
semoga menjadi bahan evaluasi untuk diri kita, apa yang memang menjadi ilmu kita tuh belum kita dapatkan. Semoga hari ini bermanfaat dan semoga hari ini berbahagia, selalu bahagia dan pasti bahagia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Lepas namanya. Jadi kapal. Oke, terima kasih ya kepada Kang Saiful Anwar yang sedang memaparkan kakaknya. Betul ya. Itu pokoknya mah. Sok sekarang harus pada semangat dengarkan apa yang disampaikan pemateri karena nanti ada dopres ya buat siapapun yang baru hitung. Entah itu bertanya atau apa nanti gimana pemateri aja mau ngasih ke siapa. Oke, di sini juga ada sahabat-sahabat online ya di share di live Instagram. Jadi berarti kayak event ya, tapi mungkin nanti siapapun yang akan menonton semoga bisa mendengarkan dengan baik ilmu yang disampaikan pemateri di sini. Oke, saya perkenalkan dulu sebelum beliau memperkenalkan diri ya. Pagi ini merupakan program yang memang apa ya, menurutku udah hatam banget ya di dunia event karena pengalaman beliau sudah berbelas-belas tahun gitu ya. Saya mah baru tahu event organizer baru sekarang, tapi AGG mah sudah menelan banyak hal-hal yang terjadi di dunia event gitu. Makanya sebelum ke yang lain ya kayaknya Pak GG bisa deh gitu jadi salah satu motivator atau narasumber yang cukup gitu yang bisa membagikan ilmunya gitu berapa tahun gitu ya jadi kayaknya ya saya juga harus banyak belajar dari beliau gitu. Tuh makanya kenapa saya menggait beliau gitu ya bersama-sama supaya membangun Sajani Organizer. Jadi juga ada perwakilan nih Kang Aldo yang udah beberapa kali di eventnya Sajani gitu, tapi Kang Aldo tuh langsung diterjunin gitu sama kita. Nah, makanya sebenarnya sih ada juga sebenarnya beberapa tim Sajani, tapi tadi ada yang berhalangan hadir, ada yang jauh dari kemudian habis bimbingan dan sebagainya. Jadi diwakilkan sama Kang Aldo. Mungkin nanti ada dua anak biasa yang pengen belajar juga cuma masih di jalan gitu. Nah ini Kang Aldo kayaknya teorinya juga perlu gitu. Kita juga akan menghadapi seminar ya yang mata kuliahnya Pak Dino gitu. Sebelum kita menciptakan juga seminar, kita belajar bareng-bareng di sini. Ya nanti Kang Aldo sama aku jadi headnya gitu pas acara Penmas. Jadi ya belajarlah bareng-bareng kalian. Di Gisma akan menghadapi apa, di Sajani akan menghadapi juga kan nanti event yang Beauty Muslim Indonesia yang ke-5 gitu. Dan kelas kita yang bersama. Jadi sekarang mau waktunya belajar, jangan malu-malu, jangan bete-bete, jangan ngantuk-ngantuk. Kita ngobrol atau sharing session aja bareng Pak Gigi sebagai ahlinya di event organizer. Mungkin segitu perkenalannya, lanjut langsung sama Pak Gigi aja. Waktu dan tempat diserahkan kepada Pak Chandra secara langsung. Suka ini benar baru enak. Bapak Chandra share lagi kan salah. Sandiaga. Kalau saya jadi menteri, aduh saya coret pasti. Oke, karena suasana siang, jadi kayaknya kita perlu ice breaking. Karena saya dulu SD ya, jadi kayaknya kita perlu ice breaking. Perlu nggak sih? Perlu ya Fit ya? Karena kalau di kelas kita selalu ada tepuk apa namanya? Tepuk satu. Sekarang kita udah ada tepuk toge ya. Kita udah ada tepuk toge. Udah tahu tepuk toge belum? Tepuk toge belum tahu? Los. Oke. Tepuk toge. Udah gitu aja, oke? Kenapa tangnya yang ini? Kalau nggak mungkin yang lain kan? Oke, kita mulai secara fokus ya. Yang fokus coba turun press. Ada press money dari Apple? Ada press money. Kita belajar ngasih reward teman-teman ya. Tepuk toge. Tepuk toge 1 kali. Tepuk toge 2 kali. Oh iya. Itu 2 kali. Tepuk toge berkali-kali.
Kurang. Oke, kayaknya sudah gini. Jadi stand up comedy teman-teman, perkenalkan nama saya Candi Gia Syarwasi. Basic saya sebenarnya di dunia entertain, hiburan. Jadi kalau tadi Ibu Sri Hedi Fitriani itu bilang harus banyak belajar, ya. Sebenarnya yang banyak belajar itu adalah saya pada beliau, ya. Jadi bagaimana mengorganize hal yang biasanya saya organize dengan orang-orang yang kalau teman saya lebih bilang mah orang-orang yang sudah proper gitu ya, yang udah tidak perlu di brief. Nah sekarang saya bertemu dengan beliau malah bukan ego yang naik tapi ego yang menurun dan saling menjaga gitu kan, ya. Jadi terlalu berlebihan kalau industri bilang saya tuh udah wah enggak. Cuma mungkin waktunya saya ini lebih duluan aja terjunnya gitu. Basically saya di entertain, basically saya adalah seorang entertainer, basically memang sudah menjadi seorang penyiar radio yang memang sudah expert mungkin ya, karena hampir sekitar 12 tahun di dunia radio. Jadi berbicara soal event itu berbicara bagaimana kita tuh memuaskan orang lain. Maksudnya kan pasti di event itu ada apa namanya yang datang, pasti punya klien dan lain-lain. Nah hari ini mungkin dipercaya sama teman-teman Wisma 20 Tanjung Jaya. Yang saya sangat apresiasi adalah mau undang saya gitu ya. Biasanya gitu itu bukan banyak menolak sih. Kayak enggak jadi pemateri itu gitu kayak enggak jangan GG lah. Karena pas gue jadi audio expert dari GG gitu. Tapi di sini saya buat sharing tentang event organizer. Beda ya, event itu beda. Event itu acara, event itu ketika. Nah, jadi buat spelling penyebutannya juga akan berbeda. Jadi kita belajar profesional. Kenapa kita belajar profesional, teman-teman itu adalah mahasiswa terakhir semester 7 yang pasti orang-orang ketika mempercayakan apapun kegiatan sama teman-teman itu pasti akan bilangnya percayalah mahasiswa. Nah, karena itu berarti kita tuh harus lebih profesional. Belajar profesional itu penting walaupun hasil dari acaranya itu hanya B aja gitu. Maksudnya ya di luar dari di luar dari ekspektasi. Enggak apa-apa, tapi setidaknya ketika kita belajar profesional, event itu atau acara itu kita jalankan pasti akan ngalurnya lebih enak on the track. Maksudnya dari itu ada sesuai dengan apa yang kita ingin. Oke? Gitu. Lanjut lagi, basic penyiar radio di event juga ya begitu-begitu aja. Apalagi kalau dunia MC juga ya lumayan gitu. Makanya GG sama Tesri itu buat sajani gitu ya. Maksudnya ibu itu tuh Mekar Jaya gitu ya. Emang enak di sini kan ya. Kapan lagi kita belajar di tingkat kita sebelahnya Sentul. Gitu. Kenapa dikit-dikit sajani? Karena sajani itu diinisiasi bukan karena saya berkeinginan saya ingin bikin gitu. Ego yang ingin usaha enggak. Karena teman-teman kepengen yang memaksa buat bikin gitu lah kelas sajani. Nah itu seperti sama event. Event itu aku sebelumnya siapa apa ini? Oke. Dosen tuh. Oh ya. Nah, ini bro pas di Cibukan Pak. Itu yang gampang juga. Aku pengen buka sama Adil. Nah, ini jago kalau main buka-bukaan. Iya. Ah benar. Kenapa ya terbalik? Biar dia nanya. Oke, kita brainstorming dulu tentang event organizer. Pada ketawa gitu ini. Kita brainstorming dulu tentang event organizer. Coba, menurut pemahaman teman-teman, apa itu event organizer? Ada yang bisa jawab? Event organizer itu menurut Azriel, apa itu event organizer? Oke, acara dalam acara seperti pernikahan dan hal-hal yang besar. Dari Fitrian Nur Hakim, sahabat saya, sahabat Mas Adi yang paling biasa aja sih sebenarnya. Gimana bisa gimana? Menurut Fitrian?
Jasmika. Jasmika. Jasmika kayak sekolah ya berarti ya. Jasmika kayak nama STM gitu teh. STM ya. Teh, kalau kenal teh apa sih? Event organizer. Ya. Perorganisasian dalam, saya suka jawabannya. Perorganisasian. Kita simpan dulu organisasinya. Dari nah, Taskia yang SOP statusnya dengan NCT ya kan? Tas gimana? Penyedia jasa yang bertanggung jawab merencanakan kegiatan acara baik formal ataupun non formal. Cakep. Kita gabungin organisasi dan apa tadi Taskia boleh diulang? Penyedia acara. Penyedia acara. Nah, kalau boleh penyedia acara ini kita tambahkan menjadi penyedia jasa. Nah, jadi event organizer itu apa? Penyedia jasa dalam suatu acara. Oke. Event organizer itu adalah jasa, penyedia jasa yang tentunya mengorganisasi atau mengorganize, ya, mengatur seluruh rangkaian acara yang diinginkan oleh klien atau yang dihadirkan untuk para audiens. Itu namanya event organizer. Nah, berbicara soal event organizer teman-teman, sampai kita titiknya dulu aja di organisasi. Berarti di event organizer itu kita membutuhkan organisasi atau struktural. Penting nggak struktural menurut teman-teman? Penting. Tanpa struktural kita bisa jalan nggak? Tanpa struktural kita bisa jalan nggak? Bisa jalan. Kenapa bisa jalan? Karena kita masih ada orang juga, cuman kalau pakai struktural kita lebih terorganisasi. Itulah bedanya promotor dan event organizer. Promotor itu orang yang punya duit, yang bakal bikin acara konser apapun, tapi semuanya milik gua. Masalah nanti yang di lapangan ikut nyawa orang, itu promotor. Tapi kalau buat organizer itu adalah orang yang memang mengorganize atau memang membuat acara itu makin menarik, yang dapat memuaskan sebuah klien. Struktural itu penting, organisasi dalam struktural itu penting banget. Kita hapus dulu. Jadi poin pertama yang tentunya kita harus pikirkan dalam sebuah membuat event organizer adalah yang pertama struktural. Oke. Kenapa ada struktural? Agar apa ada struktural? Agar terorganisir. Hal yang penting dari sebuah struktural itu ada apa aja? Acara, oke. Acara, dan apa lagi? Struktural event itu ada apa aja? Acara, logistik, oke. Terus lalat, humas, oke, cocok. Humas, and then dokumentasi, mantap. Oke, apa lagi? PIC keseluruhan berarti apa itu namanya? PIC. Terus apa lagi? Ada yang kurang nggak? Ada yang kurang nggak? Apa lagi? LO, oke, cakep, bagus tuh LO, and then konsumsi boleh, betul, konsumsi bisa masuk. Apa lagi? Aku merangsang pemikiran teman-teman agar acara ini bukan hanya punya aku, jadi aku tidak hanya menjadi seorang yang tahu. Konsepnya sebuah pematerian itu adalah from hero to zero. Jadi orang yang tahu, sharing, bikin orang yang tidak tahu menjadi tahu. Itulah konsep sebuah seminar seperti ini. Selain ini ada
Apalagi? Loh kan kalian banyak banget agenda acara ini melebihi di muka payung kayaknya banyak banget. Oke. Apalagi? Ketua pelaksana. Ini penting. Selain ketua pelaksana, ada lagi? Menjawab. Konsep. Kita mengawali sebuah acara itu harus yang mestinya ada itu adalah itu konseptor. Kenapa menjadi konseptor? Karena biasanya konseptor ini yang memang menginisiasi sebuah agenda acara agar agenda acara itu terjadi dan berjalan dengan baik dan lancar. Ya, selepas dari konseptor, biasanya GG itu kalau bikin event hanya 3 kepalanya. Konseptor 3 orang. Dari 3 orang ini nanti dipecahkan, jadi ada yang ketua pelaksana, ada yang PIC, penanggung seluruh acara, ada yang memang menjadi tim inti acara. Dari tim inti acara ini baru sekali lagi ada acara, logistik, humas, dokumentasi, LO, konsumsi, ada promosi, ada lagi media digital, ada desain dan masih banyak lagi. Nah, sekarang saya bisa menyimpulkan berarti bukan berarti GG Suuzon, tidak. Saya sudah bisa menyimpulkan berarti teman-teman dari Tanjung Jaya Posko 20 ini ketika membuat agenda acara hanya membuat agenda saja, tidak mementingkan esensi bagaimana event organizer itu atau acara itu berjalan dengan baik. Boleh nggak gitu? Sangat boleh. Boleh banget. Tapi akan sangat disayangkan teman-teman tidak mendapatkan apa-apa dari struktural yang tadi dijelaskan. Kenapa ya event organizer itu penting? Ya karena itu bekal tanggung jawab dari teman-teman untuk menjalankan acara. Contoh, kita masih bahas struktural ya. Konseptornya sudah jalan, kita apa sih teman-teman event yang akan dijalani apa sih? Seminar organizer. Contoh, misalkan TSI ini sebagai konseptor, PIC-nya itu adalah Lala, acaranya itu adalah Adriel, PIC inti acaranya itu adalah Fitria. Nah, TSI ini sebagai konseptor dia bukan bekerja, dia itu merangkaikan seluruh konsepnya dalam sebuah tulisan, di-brief dan dibagikan kepada seluruh 3 orang tadi. 3 orang tadi yang memang langsung ke breakdown semua detail acara. Jadi rasa memilikinya, tanggung jawabnya itu akan dibebankan kepada orang-orang yang memang mampu untuk menjalankan acaranya. Teman-teman itu semester 7 udah bukan lagi dengan kata-kata ada orang bisa. Boleh. Baik, saya mampu. Apapun yang terjadi, karena saya tahu PIC, konseptor, inti acara, terus juga ketua pelaksana tidak akan meninggalkan teman-teman. Pernah lihat Bapak Jokowi turun ke jalan buat ngaspal nggak? Enggak ya? Nah, itu sama. Kapan ketua pelaksana itu harus turun ke jalan? Nggak boleh. Dia itu hanya mendampingi jalannya acara agar acara itu berjalan dengan baik. Gitu. Sampai struktural ini paham nggak? Paham? Dunia struktural itu apa? Paham? Ini penting belajarnya. Teh Fitria, Ibu Mika, Kasmika, Yasvika, Ibu Rima, Ibu Ismi, Ibu Lula, Kang Epul, Teh Rinan, Kata Jikia, Bang Robi, Bang Azil, Kang Aldo itu adalah prototipe hasil dari teoritis kampus.
yang dilepas di lapangan dengan penuh kepercayaan. Tapi pada akhirnya kita bisa menilai ternyata teman-teman ini mungkin membangun sebuah struktural aja tidak pernah tahu tupoksinya. Dia ada dokumentasi aja, memang dokumentasi itu hari H betul. Tapi dalam sebuah event organizer ada yang namanya ini yang paling penting, progres dan proses. Penting ya? Penting. Penting. Orang yang bisa menjalankan sebuah acara, ketika dia mengetahui progresnya bagaimana dan prosesnya bagaimana, dia pasti akan sangat mengerti acara itu akan diapakan. Gitu. Ya. Coba dari struktural, kita strukturalnya jelas. Oke, enak sudah siap berjalan. Apalagi yang menurut teman-teman harus disiapkan dari event organizer. Saya pun sebagai wakil Presma Ikip Siluwangi. Kenapa saya bilang seperti itu? Jadi teman-teman harus bisa hierarkis. Epul di sini menjadi ketua. Tapi ketika saya menyebutkan Epul di sini bukan ketua, itu wajar. Kenapa saya akan lebih menghormati Epul itu sebagai wakil Presma Ikip. Nah, Epul boleh jawab selepas dari struktural ini kira-kira apa yang bisa disiapkan Epul? Tupoksi. Benar ya? Tupoksi. Controlling. Benar? Lagi. Lagi. Tupoksi, controlling apa lagi? Apa itu? Konsep boleh diganti konsep acara dulu, boleh dibuat struktural dulu. Tapi biasanya yang lebih enak itu adalah struktural dulu. Struktural dulu dibikin, nanti ketika memang nantinya orangnya udah oke proper baru sih mematangkan konsep acara. Kenapa pentingnya konsep acara? Karena biar kawin dengan struktural yang ada. Konsep acara itu apa sih? Kalau boleh tahu? Konsep acara itu apa sih? Di sini dingin ya. Konsep acara itu apa dia? Suatu rencana. Suatu rencana. Rinans, konsep acara itu apa Rinans? Konsep acara itu apa? Rencana. Hah? Rencana. Rencana. Rencana ini, sebuah rencana ini akan berjalan ketika struktural sudah siap, langsung berlanjut pada tupoksi. Ini apa sih? Tugas pokok dan fungsi. Selepas tugas pokok dan selepas tugas pokok dan fungsi ini berjalan dengan baik, apakah harus controlling dulu? Apakah harus controlling dulu gitu ketika seperti jalan, teman sudah tahu harus ngapain aja gitu kan? Apakah harus controlling dulu? Perlu konsep acara dulu. Kenapa? Perlu konsep acara dulu. Perlu konsep Acara dulu. kasih berjalan. Apakah perlu controlling? Perlu? Perlu. Sebenarnya bahasa controlling itu tentatif. Tentatif. Yang semestinya dijalankan sebelum itu adalah poin 3 dia masa maksudnya udah jalan, udah jadi bergerak, nggak tahu udah jadi apa. Ini benar.
pendanaan ini biasanya akan berbanding lurus dengan keadaan kita di lapangan. Selepas pendanaannya berjalan, selepas pendanaannya tahu arahnya kemana, baru semua bisa bergerak. Kenapa mesti ada pendanaan? Nah, aku mau nanya, pendanaan ini apa sih, sebuah konsep apa sih pendanaan ini? Konsep pendanaan ini apa sih? Robi deh, yang sudah mana? Bi, konsep pendanaan itu seperti apa, Bi? Konsep pendanaan, kan lagi mau bikin nih Robi event dengan segala uang yang Robi bikin. Konsep pendanaan kan kayak gimana nih? Semestinya, apakah uang sendiri? Apakah nyari sponsor, donatur, atau dunan? Lebih baik bicara sponsor atau donatur dulu. Nah, sponsor atau donatur, ini konsep donatur. Teman-teman, pendanaan ini adalah sebuah konsep di mana kalau kita belajar sama mahasiswa ya, aku nggak tahu teman-teman ngerasa atau enggak, tapi Gigi sharing ke teman-teman Gigi di kelompok ya, kita itu adalah pengemis tapi berkelas yang diberikan pola pikir yang bagus, teori pikir yang bagus, konsep yang bagus, dan diberikan jas alma mater yang berakhir dalam sebuah aku tuh bilang teman-teman kita tuh pengemis tapi bagus, pengemis yang gagah, yang ganteng, yang wangi. Kenapa kan ya harus jadi proposal? Itu boleh nggak kayak gitu? Boleh. Karena bagian mahasiswa buat mengerti tentang komunikasi, birokrasi, sebuah hierarkis yang tentunya harus dijalankan sebuah struktural. Namun ada poin yang penting banget teman-teman terakhir. Jangan kebiasaan gini. Bikin acara, konsep udah bagus, udah jalan, semua struktural, yuk dana. Proposal aja. Aku mau nanya, memang sekarang brand itu kalau kita kasih proposal langsung price money gitu? Kenapa nggak price money? Selalu butuh feedback. Kalau butuh feedback, nah itu konsep sebuah sponsorship. Tapi pada zaman GG, ketika aku terjun di acara Kifres, ketika GG terjun di beberapa event besar, dulu itu tidak pernah ada yang CSR atau IO itu sedikit. Makanya pengusaha-pengusaha itu tidak pernah kasih jualan aja tapi langsung fresh money. Karena pada saat itu mah IO itu sedikit gitu. Kalau sekarang IO itu banyak, malah perusahaan-perusahaan sekarang itu sudah punya outsourcing yang IO-nya sudah pasti dijalankan sama mereka. Contoh, Jarum udah bersama apa? Jarum coklat sama si Katia, El Arbot sama si Kias. Oh udah pasti kayak gitu lah. Kenapa? Karena daripada mereka batur, ini gawean sorangan, tapi mereka batur dititah jualan. Konsep TGM, ambil aja nggak apa-apa, silakan, makin aja jualannya. Butuh uang juga berapa kok? Tapi kita akan mikir kan, capek nggak? Makanya kalau boleh ditanamkan pada diri teman-teman, mindset teman-teman dari awal dulu saja, biasakan ketika membuat sebuah acara yang siap, jangan langsung pada sponsor, tapi langsung berpikir bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah dana tanpa meminta. Ada yang tahu nggak gimana caranya kita mendapatkan sebuah dana tanpa meminta? Branding, branding kata siapa? Dia. Tesri, gimana caranya Tesri dapetin dana tanpa sebut meminta? Gitu. Coba. Bikin acara yang menghasilkan uang. Kenapa? Bikin acara yang menghasilkan uang. Bikin acara yang menghasilkan uang, contohnya. Contohnya kalau mau bikin event musik, tiketing, terus
agen tiketing. Pendanaan yang tanpa meminta itu bisa dari kita jual tiketing. Yang pertama boleh tiketing. Tiketing. Sama. Yang kedua bisa pendaftaran. Yang ketiga, yang paling sederhana adalah danus. Aku teh jujur, aku mah orang yang lebih suka sebelum minta usaha dulu. Danus, apa. Jadi jangan langsung mikir, dengan sponsor we, jangan mudah teman. Jadi kita harus berpikir bagaimana kita juga merasakan bahwa acara kita butuh. Jadi event organizer itu, kalau kita mau ngomongin besar, skalanya ini kan kita di skala kampus ya, skala kelompok. Kalau bisa itu, jangan beli sponsor, tapi berpikir dulu. Kira-kira pada awal gimana? Urunan kan? Oke, urunan. Itu udah belum menghasilkan duit kan? Motor aku mana? Danus. Di IKIP dulu pernah ada event besar yang dibikin sama Yazid, eventnya HID. Itu tuh gak sponsor, ngamen, jualan gorengan, jual minuman, dan lain-lain. Jadi tolong jangan mudah mengucapkan sponsor, karena buktinya ada sponsor tuh makin naik ke ayo sekian dulu jualan, mampu nggak kita bikin seperti itu? Mampu. Karena jalannya sebuah acara itu selain dari struktural adalah teamwork yang baik. Event organizer itu hanya berbicara tentang bagaimana logistik acara dan promosinya, pelaksanaan acaranya, terus juga tim kerja yang seperti apa. Itu tuh hanya berkecimpung di situ aja sih sebenarnya. Venue-nya harus oke dan lain. Tapi yang paling penting adalah kita akan beralih tentang selain event organizer ini berjalan ya, kita akan berbicara tentang empati. Empati dari sebuah teamwork. IO ini akan berjalan sama orang-orang. Kelompok tadi juga berapa orang? 16 orang. Yang harus dibangun sebelum kita membuat acara atau akan sebuah acara adalah tim work, tim yang bekerja. Gak tau ya, PR terbesar dari seluruh kelompok yang mungkin jadi rasakan gitu ya. Ketika banyak cerita dan curhatan gitu, ternyata ketidakstabilan timbul. Kalau konsepnya kapitalisme atau komunisme yang kepentingan lu akan lebih biasa saja, yang penting kepentingan lu berjalan. Itu nggak boleh. Kalau dalam sebuah acara, sebuah kelompok itu, contoh misalkan ini sekian puluh kelompok, lagi mau bikin acara seminar kayak gitu, akal gue, kira datang memang santai gue, minggu saya sih akal gitu sih. Jadi teman-teman, event organizer ini adalah selain kita nge-building sebuah struktural, sebuah pendanaan, sebuah konsep acara, yang mesti dibangun adalah teamworknya. Tidak menyentil, tapi kalau merasa itulah benar-benar berarti teman-teman merasakan apa yang dirasakan. Keresahan itu tuh pasti akan terjadi. Pada pengen pulang nggak sih sebenarnya? Dari usainya Gisma ini, pada pengen pulang nggak? Sok mati yang pengen pulang siapa? Serius. Sok mati yang pengen pulang siapa? Yang pengen pulang, bener nggak sok yang pengen pulang dari Gisma? Yang pengen menyelesaikan seluruh acara Gisma coba baca. Semua ya, pengen pulang ya, semua ya. Tapi alangkah nolnya kalau kita pulang tanpa meninggalkan apa. Event organizer ini anggaplah sebuah rangkaian acara roadshow teman-teman dari awal Gisma sampai puncak nanti di Mobile Legends. Acara akhir dari tahun 20 Mobile Legends kan? Acara puncak Mobile Legends kan? Strukturalnya udah oke, konsep acaranya udah oke, pendananya udah oke,
tinggal teamworknya. Pentingnya sebuah teamwork dalam event organizer itu adalah kepuasan. Ketika klien nanti membutuhkan kita tuh sudah tahu harus melakukan apa. Kita harus sudah tahu harus mengerjakan apa. Jadi, event organizer itu adalah sebuah rangkaian acara yang tentunya dibangun oleh satu tim yang memberikan hasil kepuasan kepada klien dan audiens atau orang-orang yang datang ke acara itu. Dia tuh pada pengen pulang, boleh pulang, tapi tolong selesaikan. Kalau hanya selesai doang, semua orang juga bisa. Kalau dia hamka bilang, kalau hanya kerja, punya juga kerja. Kan manusia mah gak kerja aja, berpikir, berasa. Sebuah organisasi itu akan sukses apabila teamworknya. Kenapa sih Gigi hanya ngomongin struktural, konsep, pendanaan? Karena pas orang pada tahu, teman-teman tahu lah buat hal itu mah. Tapi yang nanti mesti ditekankan dari organisasi itu adalah teamwork. Teamwork. Oke. Teamwork. Event organizer itu adalah sebuah teamwork, kelompok yang bekerja. Kalau Tanjung Jaya diacak-acak senang nggak? Enggak, kenapa nggak senang? Coba aja kenapa Tanjung Jaya kalau diacak-acak nggak senang? Nggak rapi. Logis. Nggak bisa, bener. Itu yang saya pengen tekankan sama teman-teman. Event organizer itu, acara itu kalau diacak-acak mau nggak? Nggak mau, karena nanti nggak. Makanya kenapa tadi Gigi bilang ketika struktur udah bagus, konsepnya udah bagus, pendananya udah bagus, venue udah jelas di mana, audisi udah jelas bakal datang karena apa. Kalau teamworknya biasa aja mah nggak oke. Karena akan menghasilkan perpecahan yang ujungnya jadi kubu-kubuan, ujungnya jadi omong-omongan, saling nyalaku. Nah, itu balik dia itu bukan. Makanya teamwork itu dibangun atas dasar yang paling utama adalah rasa memiliki. Jadi harus merasa memiliki. Ini kita baru ngomong soal kerangkanya doang. Kerangka event itu dari struktur, kerangka event itu dari pendanaan, kerangka event itu dari sebuah struktur pendanaan, konsep acara, lalu teamwork. Teamwork ini akan sangat berpengaruh pada hasil jalannya acara. Tadi yang pengen pulang. Ini segi dosen ya. Kalau teman-teman pulang berarti mau menumbangkan banyak hal. Kita tahu teman capek, banyak sebuah cara, banyak poin keluar, banyak emosi, banyak apa. Tapi teamwork yang bagus itu adalah teamwork yang masih tetap bersatu apapun yang terjadi. Teamwork ini akan terbagi pada tadi struktural, di mana aja, pendanaannya itu yang dia siapa, terus konsep yang mikirnya siapa, dan lain-lain. Jadi sebuah event organizer ini akan berjalan dengan mulus dan baik ketika teamworknya berjalan dengan mesti dipikirkan juga ya teman-teman. Acara yang sukses bukan acara yang banyak yang datang, bukan dengan acara yang meriah, tapi teamworknya yang tidak pernah berubah. Masalah besar, kecil, bagus, itu perspektif orang-orang. Yang pentingnya kita tidak pernah meninggalkan kelompoknya, kita tidak pernah meninggalkan apapun tanggung jawabnya sampai selesai si agenda acara itu. Tinggal selangkah lagi, selepas teamwork ini kita akan berbicara tentang unique selling point dari sebuah organisasi.
Jelas nggak sih? Apa jelas? Jadi saling banyak. Jadi saling ikut. Kita coba aja dulu. Organizer, teamwork, unique selling points. Sudah benar, baru saja. Itu dia yang Kak Diki ngajarin ya, jadi mah sepengalaman aku aja gitu. Karena ini juga lagi sama ngajarin di muka payung punya agenda akhir dengan total dana yang awalnya 140 sekian juta, diminimalisir jadi 64 juta dan diminimalisir sekarang sampai 33 juta. Serius, namanya muka payung dari festival sekecamatan Cililin dengan total panitia hanya 30 sekian, panitia lapangan sampai 70 sekian, mungkin 100 kurang, yang berkolaborasi dengan sekian banyak kota lembaga. Tapi semua lembaga juga nggak aware sama biaya itu. Aku lagi ngomong gitu. Akhirnya jadi muka payung mengenai jadi kamu mulai ada bazar, ada sini, ada itu salah satu outcome dari sebuah promo desa wisata. Nah, teamwork, bagaimana teamwork? Jadi teamworknya apa Cina? Teh dulu lah ya. Dulu gimana ya? Oh, dulu apa dong? Teh dulu gimana ya? Kalau teamwork itu apa teh dulu? Teamwork itu lebih ke dari gimana cara kita untuk kalau acara pertama sebuah acara tuh harus ada timnya yang dimana intinya itu adalah acara berjalan lancar itu karena kerjasama semuanya. Cakep. Aku suka dengan kerjasama. Berarti jangan pernah saling membantu, jangan pernah saling tuduh. Udah bukan job desk kan, ada lain job kurang, ada lain dia. Aku juga yakin ketika dia ada di eksekutif mahasiswa, dan dia memang kerjaan kamu gitu, aku mau berkonsumsi pasti gitu. Ya kan, karena memang nggak kerjaan dia loba gitu dan nggak mau kalau misalkan kita sudah kerja sama dan apa tadi tupoksi jalan, dia nggak mau kena timpal masalah orang lain gitu kan. Kalau tadi mah nyetir atau apa persuratan padahal betul ke dapur gitu kan. Tapi dalam sebuah teamwork tidak ada kata-kata itu. Siapapun kerjaannya, apapun orangnya, bagaimana dia bersikap. Kayak dia dibahas seperti acara itu berjalan. Teamwork itu penting. Teamwork itu adalah salah satu pengaplikatifan dari teoritis teman-teman di kampus dibentukkan di sebuah lapangan. Ya, sekarang kita bicara soal unique selling point. Kenapa mesti ada unique selling point? Event ini atau acara ini berjalan karena unique selling point. Apa itu unique selling point? Unique selling point ini adalah sesuatu yang bisa kita jual kepada halayak ramai yang tentunya dapat menghasilkan audiens yang banyak. Kita contoh, event band yang paling besar yang akan dekat itu apa? Event kampus kita yang paling besar apa? Kakak Pol? Kabar. Nah, kabar itu sebuah event kan? Kenapa orang malah menunggu kabar? Gara-gara ada siapa? Gara-gara ada Ustadz Epi. Berarti Ustadz Epi ini menjadi unique selling point yang tentunya dijual ke halayak ramai agar audiensnya banyak. Jadi teman-teman, ketika membuat event organizer, ketika menjadi tim event organizer atau menjalankan sebuah acara, teamworknya ketika bagus, konsep acaranya bagus, dan unique selling point-nya pun harus bagus. Kenapa? Karena kita menjual sebuah acara buat audiens yang di luar sana agar hadir ke acara kita. Itu namanya unique selling point yang tentunya membedakan agenda penceramah yang biasanya hanya ustadz di masjid nama diganti Ustadz Happy biar Gen Z itu tertarik untuk menghadiri. Itu namanya unique selling point.
pembeda penjualan dari event-event biasanya. Jadi kenapa sih kabar ini bakal ramai ya? Karena udah bisa happy, teamworknya sudah oke, konsepnya juga udah jelas, ceramah dengan tujuannya pun outputnya jelas. Biar lebih Gen Z tahu bagaimana bla 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 bla. Makanya saya pilih Ustadz Epi untuk menyampaikan tema dari ceramah yang akan dihadirkan. Itu namanya unique selling point, pembeda dari acara yang biasanya terjadi agar si audiens tuh makin banyak yang datang. Kita lihat deh, agenda di kampus sama semua nggak? Sama semua nggak agenda di kampus? Agenda di kampus sama atau beda? Ada yang sama atau beda? Konsep acaranya sama atau beda? Sama semua ya? Itu perlombaan, seminar, apalagi workshop, apalagi musik, ngaji. Boleh kan kayak gitu? Boleh. Tapi kita bakal nonton gitu ya ternyata. Nah sekarang bikinlah kabar gitu ya. Tanyakan teman-teman yang buat dari kampus, yang bikin acara ceramah di kampus, betul nggak acara sama kabar? Daripada mereka 10.000 kali ini di TGR 2002 bisa menonton Ustadz Epi, ya kan? Kenapa ini selling point ini penting? Karena agar kita tuh bisa menghadirkan audiens yang tentunya lebih ramai dan beda dari biasanya. Gitu teman-teman. Jadi kalau di event organizer itu mesti ada apa aja katanya? Yang pertama, struktural. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, unique selling point. Unique selling point. Unique selling point. Nah, bos ya, dibalik sih. Yang kelimanya unique selling point. Yang keenamnya ada apa tadi ya? Oke, kita contoh aplikatifkan acara yang akan teman-teman bikin. Terakhir itu acaranya Mobile Legend Kang Robi. Konsepnya udah bagus, pertandingan. Yang ikut daftar udah ada 60 orang. Anggap ya, 60 orang. Pendanaannya udah bagus, ya. Tapi sepi hari-hari. Berarti kurang apa? Kenapa ada promosi di pemasaran? Dalam sebuah event itu ada namanya targeting. Ini. Kenapa mesti ada targeting? Agar si event ini punya target achievement. Kalau lebih totally mobility itu harus berapa banyak kelompok? Maksimal nggak ada bisa semuanya, tapi yang sejauh Targetnya aja. target dari saya paling dari 32. 32 ML ini mobil aja ya, bukan Make off. bukan make off. 32 kelompok. Waalaikumsalam. Nanti kalau mau biar salam ya. Targeting ML-nya 32 kelompok. Yang daftar baru 6, 7. 7. Oh 8. 8. Oke. Kurang berapa katanya kalau 32 ini? Untuk mencapai 32 berarti kita kurang berapa? 16. 32 ini kurang kurangnya 20. Terima kasih. Kenapa mesti ada target? Karena bahasa ya, langsung di sini nggak di sini. Target itu perlu dalam sebuah event. Kenapa? Karena biar teman-teman tuh berpacu untuk mencapai seluruh achievementnya. Teman-teman, kita anggap Mobile Legends lagi bersaing, kita lagi
ini aku lagi breakdown misalkan. Robi butuh uang berapa puluh juta dari 30 vlog ini? 30 itu di 3,5 juta. 3 juta setengah. Yang daftar baru hanya 8 orang. Berarti butuh uang berapa lagi? Buat ini 24 tim. Iya, berarti butuh uang 2,4 juta lagi. Target aja nggak nyampe. Nutup Robi dari mana? Kenapa tuh? Acara sudah berapa lama? Berjalan? Sekitar 6 hari itu juga. 6 hari seminggu. Yang daftar baru 8. Berarti PR-nya dari promosinya kemana aja? Udah belum? Mobile Legends teh kemana aja promosinya? Dipasarkannya buat siapa aja? Promosi yang dijual sama Mobile Legends itu komunitas, warga, SMP, SMA, anak-anak dan lain-lain. Berarti kita bisa simpulkan bahwasanya target ML 32 kelompok hanya baru dapat 8 kelompok. PR-nya adalah sebuah promosi dan pemasaran yang tidak berjalan. Tim promosi itu penting dalam sebuah acara. Tim promosinya Robi di ML siapa? Semua. Tim promosinya siapa? Divisi promosinya? Semua. Humas. Nah, PR nih. Humas itu bukan promosi. Humas itu VR, hubungan masyarakat. Humas itu hanya menjalin sebuah komunikasi sama-sama pihak luar untuk mendapatkan sebuah informasi nanti di-share kepada tim acara, tim sponsorship, tim media. Tim promosi Robi siapa? ML siapa misalkan? Enggak, divisinya siapa? Divisi. Divisi Azril, Nia, Promosi. Kang Ajril berarti contoh Kang Ajril aja divisi promosinya. Berarti Kang Ajril ini masih belum maksimal. Dia hanya nge-share doang di WA misalkan, di grup WA. Yang seharusnya promosi ini di-share pertama ke apa? Promosi gratis atau apa sih? Media sosial. Contohnya media sosialnya apa? Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp group, status 5 ya poinnya. Maksimal nggak di situ? Kenapa kurang? Diisukan di YouTube kita tren kurang. Karena tidak ada yang secara Face to face-nya. Berarti Kang Adri ini lebih suka promosi dengan komunikasi dua orang yang sifatnya itu komunikatif, ya, bermain secara dialektika, ya kan? Betul. Face to face-nya akan berkembang baik nggak kira-kira untuk zaman saat ini? Kang Ajril, face to face itu hanya bisa berlaku 24 jam saja di YouTube. Bagaimana Kang Ajril berjalan? Dipotong berangkatnya kemana? Merokoknya berapa lama? Ngopinya berapa lama? Ketemu orang cuma 2 orang. Medsos ini bisa dijadikan lahan promosi paling enak. Caranya, make part yuk, kolaborator yuk, kolaborasi bareng sama Info Cimahi, Info KBB, Tanjung Jaya Uhuy misalkan, Tanjung Jaya Unj gitu, atau Candi Kota Tanjung Jaya gitu ya. Tentunya bisa orang-orang itu pasti bakal tahu, lebih tahu luas gitu, lebih tahu luas dan lebih tahu banyak. Itu promosi. Kenapa? Berarti kenapa hasilnya cuma 8? Tim promonya berarti dulu berjalan maksimal. Tim promosi. Yang kedua, pemasaran. Dipasarkan di mana saja ini teh, untuk kalangan apa saja ini teh. Itu pun penting dalam sebuah event. Dicocokkan yang